Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan pembahasan mengenai ulumul hadis, dan materi kali ini kita akan mencoba membahas tentang sejarah pengumpulan hadis. Pengumpulan yang dimaksud di sini adalah pengumpulan dalam pengertian mengumpulkannya di dalam ingatan para periwayat, terutama para sahabat Rasulullah. Kemudian pengumpulan dalam pengertian tulisan. Pertanyaannya, kenapa hadis atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi harus dikumpulkan? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dari apa yang diungkapkan oleh Ismail Al-Faruqi pada slide ini, bahwa kita berislam karena kita meyakini akan kebenaran Islam, dan dengan keyakinan kepada kebenaran Islam itu kemudian kita meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, atau pola hidup kita harus menyerupai apa yang dikehendaki oleh Allah. Di mana kita mendapati katakanlah catatan tentang apa yang dikehendaki dan tidak dikehendaki oleh Allah itu tidak lain adalah dari wahyunya, dari Al-Quran sebagai risalah yang diturunkan kepada Rasulullah. Permasalahan berikutnya kemudian, tidak semua manusia memahami secara persis tentang apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Oleh karenanya, Nabi kemudian diperintahkan oleh Allah litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada manusia itu. Dan tugas Nabi kemudian menjelaskan segala hal terkait dengan Al-Quran sebagaimana fungsi-fungsi hadis yang sudah kita bicarakan pada kesempatan sebelumnya. Di antaranya adalah ayat-ayat yang memerintahkan tentang kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah. Dalam hal ini adalah kewajiban ritual. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat memberikan penjelasannya secara rinci. Hanya Muhammadlah sebagai Rasulullah yang kemudian merinci bagaimana perintah untuk beribadah itu dapat diimplementasikan di dalam kehidupan. Misalnya ayat-ayat yang memerintahkan tentang sholat secara umum hanya berupa perintah global tentang aqimus sholah, dirikanlah sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat itu? Maka Nabi kemudian mempraktekkan sholat di hadapan para sahabatnya, dan sahabatnya kemudian merekam dengan ingatan mereka bagaimana Nabi melaksanakan sholat itu dari mulai takbir sampai salam. Nabi kemudian menyerukan kepada umatnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, rekaman tentang bagaimana praktek Rasul melaksanakan salat itulah yang kemudian disebut sebagai hadis. Dan itu yang kemudian diingat atau dikumpulkan, diingat oleh para sahabat, dituliskan lalu sampaikan dari generasi ke generasi. Tidak hanya dalam aspek-aspek ibadah mahdoh, termasuk aspek-aspek muamalah tertentu misalnya. Secara garis besar Nabi kemudian menjelaskan, kemudian dari penjelasan-penjelasan Nabi itu dicatat oleh para sahabat atau diikat oleh para sahabat, disampaikan ke generasi berikutnya hingga kepada kita. Nah, itulah nilai penting kenapa hadis harus dikumpulkan. Karena masalah di dalam memahami kehendak Allah yang termuat di dalam wahyunya. Oleh karenanya, sunnah Muhammad memberikan mata rantai yang hilang antara berpikir dengan berbuat, antara persepsi ide-ide ke dalam bentuk aksi yang nyata, antara
pemikiran-pemikiran yang ideal yang kita dambakan sesuai selaras dengan pola-pola Tuhan tadi ke dalam realitas sejarah yang nyata, bagaimana kita membangun sebuah peradaban yang islami misalnya. Nabi mencontohkan hal ini dengan mendirikan pemerintahan atau mendirikan negara Madinah, dan negara Madinah kemudian menjadi prototipe atau menjadi model bagi negara-negara modern bagaimana menata masyarakat yang madani. Kita seringkali mendengar tentang membangun masyarakat madani. Maksudnya itu, bagaimana membangun masyarakat yang polanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau menjadi otoritas pemerintah dan otoritas penegak hukum di Madinah. Itu kita terima atau gambaran tentang pola kehidupan yang madani itu kita dapatkan dari referensi yang disebut hadis antara lain. Dan sunnah merupakan bentuk konkret dari maksud Tuhan di dalam penciptaan kita, dari hal-hal yang tadinya merupakan nilai-nilai ideal ke dalam bentuk-bentuk kehidupan yang realitas atau bentuk-bentuk kehidupan yang nyata. Itu nilai penting dari kenapa sunnah harus dikumpulkan, kemudian diteruskan dari generasi ke generasi. Baiklah saudara-saudara, tentang sejarah hadis ini terbagi ke dalam dua periodisasi secara umum. Pertama, prakodifikasi, dan yang kedua, fase kodifikasi. Kodifikasi di sini maksudnya adalah mengumpulkan hadis ke dalam bentuk tulisan yang sudah disusun secara sistematis. Bahkan ada yang mengatakan yang sudah diperintahkan secara resmi oleh penguasa. Dan itu terjadi pada abad kedua awal. Oleh karenanya, pada abad sebelumnya disebut sebagai masa prakodifikasi hadis. Artinya, hadis sudah terkumpul, baik di dalam ingatan maupun di dalam tulisan. Hanya tulisan-tulisan yang dilakukan oleh sahabat dan tabi'in pada fase prakodifikasi ini, tulisan-tulisannya masih dalam bentuk acak. Tulisan-tulisan pribadi yang tidak sistematis dan tidak ada perintah untuk menuliskan. Untuk kesempatan kali ini atau pemaparan tentang sejarah pengumpulan hadis ini terbagi ke dalam dua tadi. Bagian pertama kita bahas pada kesempatan kali ini dan bagian berikutnya dibahas pada pertemuan selanjutnya. 3 fase yang terjadi pada masa prakodifikasi hadis. Pertama, fase hadis masa Rasulullah. Masa ini disebut dengan Asrul Wahyu wa Takwin. Artinya masa di mana Rasul menerima wahyunya selama beliau diangkat hingga beliau wafat. Dan selama itu pula kemudian hadis menjadi bagian yang tidak terlepas dari fase ini. Karena Rasul merupakan sumber hadis. Jadi apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau tetapkan terkait dengan penjelasan mengenai Al-Quran atau mengenai wahyu, itulah yang kemudian dikategorikan dengan hadis. Pada fase ini tentunya sebagai sumber hadis, para sahabat menerima langsung hadis-hadis dari Rasulullah. Penerimaan itu bisa dalam berbagai bentuk. Ada kalanya penerimaan seperti contoh tadi, Rasul melakukan sesuatu, kemudian menyerukan kepada umatnya untuk mengikuti apa yang diperbuat oleh Rasulullah itu. Atau misalnya Rasul mengemukakannya di dalam forum-forum pembelajaran resmi, forum-forum pengajian atau majelis taklim seperti itu, untuk
membahas sesuatu, lalu kemudian apa yang diungkapkan oleh Rasul itu diingat oleh para sahabat atau dicatat oleh sebagian sahabat yang lain. Seperti halnya kalian ketika mengikuti kuliah. Ada yang hanya mendengarkan, ada yang kemudian mencatat, seperti itu. Atau misalnya ada kejadian-kejadian yang menimpa seorang sahabat dan kemudian mereka mempertanyakan tentang status hukumnya. Maka Rasul kemudian menjadi rujukan tempat mereka bertanya ketika Rasul kemudian sudah menetapkan atau sudah memilih di antara, katakanlah ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara para sahabat, maka apa yang diputuskan atau takrir atau ditetapkan oleh Rasul itulah yang kemudian dirujuk oleh para sahabat untuk dijadikan sebagai dasar di dalam menjalankan Islam. Tidak hanya dalam bentuk itu, hadis juga bisa diterima antar sahabat. Kenapa? Ya, karena tidak selamanya sahabat itu atau orang banyak berkumpul untuk kemudian mengurumuni Rasulullah. Nah, kalanya ketika pergi ke suatu tempat, Rasul diikuti oleh sejumlah sahabat, sementara sahabat yang lainnya tidak mengikuti itu, dan apa yang kemudian mereka terima atau apa yang diterima oleh orang-orang yang mengikuti Rasul itu kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain. Atau dalam kejadiannya, apa yang diterima oleh sahabat besar misalnya, atau orang-orang yang sudah terdahulu masuk ke dalam Islam, lalu kemudian ada kelompok sahabat lain yang belakangan masuk ke dalam Islamnya, atau sahabat lain yang kemudian dulunya masih anak-anak sekarang sudah dewasa dan sudah bertanya-tanya, mereka kemudian menerima hadis itu dari sesama sahabat. Nah, pada fase ini hadis tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Quran, Rasul memiliki staf khusus untuk menuliskan wahyu Allah. Sementara untuk hadis, ada satu momen ketika Nabi kemudian mencegah atau melarang sahabatnya untuk menuliskan hadis. Tapi ada juga momen tertentu ketika Nabi membolehkan. Nah, dua momen yang berbeda ini kemudian melahirkan beragam penafsiran di antara para ulama. Namun secara umum mereka mengatakan bahwa pada fase ini tidak terlarang sebenarnya sahabat-sahabat tertentu menuliskan hadis. Namun bagi orang-orang yang masih akan saru atau tidak bisa memilah mana hadis, mana Al-Quran, mereka kemudian dilarang. Jadi tujuannya untuk berhati-hati karena fase ini masih fase turunnya wahyu, untuk berhati-hati agar umat tidak tersarukan atau tidak mencampur adukan mana Al-Quran, mana hadis. Oleh karenanya, penulisan hadis pada fase ini dilakukan oleh mereka yang benar-benar tidak akan mencampur adukannya dengan tulisan Al-Quran. Dan tulisan itu pun senantiasa dikonfirmasikan kepada Nabi, kemudian Nabi memberikan persetujuannya atas tulisan-tulisan, atau kalau bahasa saya mungkin mahasiswa memeriksakan laporan hasil bacaannya, kemudian saya memeriksanya dan saya menyetujuinya. Kurang lebih seperti itu. Sahabat memeriksakan hasil tulisan mereka, Nabi memeriksanya, oh ini tidak ada campur aduk antara wahyu, antara Al-Quran dengan hadis, dan Nabi kemudian mempersilahkan sahabat tersebut untuk melanjutkan penulisan atau catatan-catatan mengenai hadisnya. Ini fase pertama. Fase kedua, sepeninggal Rasulullah, tentunya hadis juga sudah berhenti seiring dengan berhentinya Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau. Tinggal kemudian para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin yang tadi sudah mengikuti Nabi semenjak masa penurunan wahyu hingga kemudian mereka menyaksikan Rasul sudah wafat, wahyu
Al-Quran sudah selesai turun dan secara otomatis hadis pun sudah tidak ada. Dan pada fase awal, karena Al-Quran belum tersebar secara luas di kalangan umat Islam, sahabat menjalankan perintah Nabi untuk menyampaikan ajaran-ajarannya, termasuk hadis-hadis. Namun, hadis-hadisnya, periwayatan hadis-hadis itu penuh dengan kehati-hatian. Sekalipun hadis diriwayatkan secara lafadznya atau sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi, namun ada kehati-hatian karena alasannya Al-Quran masih belum tersebar secara luas. Oleh karenanya di antara mereka kemudian mencoba untuk membatasi tentang penyebaran hadis ini. Ada saksi dan saksi atau sumpah yang dipersyaratkan oleh masing-masing sahabat. Abu Bakar dan Umar misalnya mengharuskan harus adanya saksi ketika seseorang mengatakan riwayat anu. Artinya di sini bahwa sekaliber Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun tidak semua kemudian mereka mengetahui tentang hadis Rasulullah. Ada kalanya mereka menerima hadis itu dari sahabat lain. Dan untuk meyakinkan kebenaran tentang riwayat itu, mereka kemudian mengharuskan yang meriwayatkan hadis itu dengan adanya saksi atau ada orang lain yang tahu juga tentang apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan oleh Rasul. Sementara Ali bin Abi Thalib mengharuskan adanya sumpah. Nah, pada masa sahabat ini kemudian terlahir generasi berikutnya yaitu tabi'in. Seiring dengan makin luasnya wilayah Islam, kemudian sahabat bertebaran ke masing-masing wilayah itu sebagai utusan dari khalifah yang berkuasa saat itu, maka tabi'in di dalam pengumpulan hadisnya mereka mulai melakukan perlawatan untuk bertanya tentang sebuah riwayat dan katakanlah riwayat itu ada pada sahabat anu yang kemudian dia mendakwahkan Islam di daerah tertentu, maka mereka kemudian mengunjungi sahabat yang memiliki riwayat-riwayat hadis itu. Dan pada fase ini hadis tentunya sudah tersebar luas. Tadi dari generasi sahabat dan sahabat itu banyak. Sahabat kemudian mengajarkan Islam kepada tabi'in. Otomatis apa yang diajarkan itu juga meliputi ayat-ayat Al-Quran dan apa yang mereka terima dari Rasul berupa hadis. Maka secara otomatis hadis kemudian sudah mulai tersebar luas. Namun pada fase ini hadis belum dibukukan secara resmi. Sehingga kemudian di dalam masing-masing catatan-catatan para sahabat atau tabi'in masih ada perselisihan. Baik dalam penukilannya atau dalam rawi-rawinya atau misalnya dalam lafaz-lafaznya. Dan pada periode berikutnya, yaitu masa sahabat kecil dan tabi'in. Sahabat kecil seperti tadi, yaitu orang-orang yang masih kanak-kanak ketika masa Nabi, sehingga kemudian mereka hidup bersama Nabi, tapi tidak dianggap layak untuk dijadikan sebagai sumber ajaran Islam. Dan mereka menerima hadis-hadis dari Rasulullah. Kemudian tabi'in. Tadi di masa Khulafaur Rasyidin, hadis sudah mulai tersebar seiring dengan penaklukan perluasan wilayah Islam. Dan persebaran hadis ke berbagai daerah itu kemudian melahirkan sebutan-sebutan bendaharawan hadis bagi sahabat-sahabat tertentu yang memiliki riwayat hadis yang banyak. Banyaknya atau jumlah pengumpulan hadis dari masing-masing sahabat itu tergantung dari intensitas mereka di dalam menyertai Nabi
atau di dalam mencatat riwayat-riwayat dari Nabi. Ada sahabat-sahabat yang senantiasa menyertai Nabi dalam berbagai momen, sehingga kemudian mereka memiliki riwayat hadis yang banyak. Atau ada sahabat yang sudah terdahulu masuk Islam, sehingga kemudian riwayat hadisnya lebih banyak daripada sahabat lain yang belakangan masuk Islamnya. Ada juga sahabat yang senantiasa mencatatkan hadis. Bahkan ada riwayat-riwayat tertentu yang hanya diketahui oleh orang-orang yang terdekat dengan Nabi, seperti istri-istri beliau. Jadi hadis-hadis yang terkait dengan bagaimana Rasul memanage rumah tangga, bagaimana perlakuan terhadap istrinya, dan segala hal yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya privasi atau domestika rumah tangga Rasulullah, kita mengetahuinya dari istri-istri beliau. Namun demikian, istri-istri beliau pun tidak semuanya memiliki jumlah hadis yang sama. Seperti itu. Lebih banyak kemudian hadis-hadis yang terkait dengan pribadi Rasulullah di dalam kehidupan rumah tangganya lebih banyak diriwayatkan atau riwayatnya berasal dari Siti Aisyah. Nah, ini adalah di antara nama-nama sahabat yang dijuluki sebagai bendaharawan hadis. Artinya mereka adalah orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Nah, seiring dengan para sahabat ini yang tadi tersebar ke berbagai wilayah, maka ada juga julukan tentang kota-kota hadis. Kota-kota di mana sahabat mendakwahkan Islam di tempat-tempat itu, dan di tempat-tempat itulah kemudian hadis tersebar luas. Sehingga kita mengenal Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, Syria, Mesir, itu dijuluki sebagai kota-kota hadis. Kota di mana para sahabat mengajarkan tentang Islam kepada murid-muridnya, yaitu para tabi'in, dan dari situlah kemudian tersebar hadis-hadis Rasulullah. Dalam sejarah peradaban Islam, kalian mungkin sudah mengikuti atau sudah belum ya mata kuliah sejarah peradaban Islam? Ada satu fase di mana umat Islam mengalami skisme atau perpecahan ketika tampuk pemerintahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu kemudian terjadi kemelut politik, ada perebutan kekuasaan antara Khalifah Ali dengan Muawiyah, dan terjadi peperangan. Dalam peperangan itu kemudian memunculkan kelompok-kelompok yang mendukung satu pihak dan memusuhi pihak lain. Maka terjadilah perpecahan di dalam Islam dan memunculkan aliran-aliran teologi Islam. Nanti kalian akan mengikuti mata kuliah Tauhid atau teologi Islam, dan kita nanti akan mengenal adanya kelompok Syiah, adanya kelompok Khawarij, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, dan lain sebagainya. Perselisihan itu kemudian memunculkan apa yang disebut dengan hadis palsu, yaitu kata-kata atau ungkapan yang tujuannya misalnya untuk mendukung satu kelompok atau untuk merendahkan kelompok lain, mengunggulkan satu mazhab dan lain sebagainya, dan disandarkan kepada Nabi. Karena Nabi merupakan sosok yang senantiasa diikuti oleh umatnya, maka kata-kata bohong itu kemudian disadarkan kepada Nabi. Bahwa Nabi mengatakan bahwa mazhab anu bla 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 bla, atau Nabi mengatakan barang siapa yang mengikuti mazhab anu bla 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 bla. Ya, contoh-contohnya seperti itu. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu disebut sebagai hadis palsu, dan ini mulai menyebar ketika terjadi perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Jadi itu salah satu fase yang dilewati oleh
hadis dalam perjalanannya dari mulai diriwayatkan dari sumbernya yang asli yaitu Rasulullah, kemudian menjelang berakhirnya abad ke-1 Hijriah, hadis kemudian sudah mendapatkan gangguan-gangguan berupa adanya tindakan-tindakan pemalsuan hadis. Itu yang terjadi pada fase sejarah hadis prakodifikasi ini. Dan untuk pembahasan tentang masa kodifikasi hadis, insya Allah kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.